Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Kemudian, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan memahami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian berperilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus kemudian keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Dan selanjutnya ada ketentuan beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman dalam bahasa Arab berarti percaya. Kemudian kitab, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Dan yang ketiga, iman kepada kitab berarti mempercayai kitab-kitab Allah tersebut. Kemudian, manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi atau kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian selanjutnya pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Suhuf berupa firman Allah namun tidak dibukukan, hanya berbentuk lembaran saja. Kemudian beriman kepada kitab Allah, yaitu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dan selanjutnya itu ada dalil beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam Al-Quran. Seperti contohnya dalil yang bersifat umum terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Kemudian dalil yang bersifat khusus itu yaitu terdapat perintah beriman kepada Taurat dalam Quran surat Al-Maidah. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan keistimewaan Al-Quran. Apa sih keistimewaan Al-Quran? Keistimewaan Al-Quran tersebut yang pertama adalah sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Kemudian keberkahan bagi yang membacanya dan membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya. Dan memberikan ketenangan jiwa, memberi syafaat kelak di hari kiamat. Kemudian terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tentang macam-macam kitab Allah. Nah, macam-macam kitab Allah ini ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Terus itu menggunakan bahasa Ibrani. Dan umat yang menerima yaitu Yahudi. Kemudian kitab berisi 10 perintah Tuhan dan tempat diterima di Tursina. Terus berlaku pada abad ke-12 Masehi. Selanjutnya, setelah kitab Taurat tersebut, saya akan menyampaikan tentang kitab Jabur. Kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Dan bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa Kipti. Umat yang menerima yaitu umat Yahudi. Kemudian berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa. Kemudian tempat diturunkannya di Yerusalem, berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman yaitu Nasrani. Dan isi kitab sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat dan diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak abad 1 Masehi sampai 610 Masehi. Dan selanjutnya yaitu ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berbahasa Arab
Isi kitab yang pertama, akidah, ibadah, akhlak, mualamah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Tempatnya itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Berlaku sampai hari kiamat. Itu yang saya sampaikan tadi merupakan macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah ini yang pertama, meyakini kebenaran isi kitab suci. Yang kedua, tidak membedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya. Kemudian, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu merupakan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ini yang pertama itu hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Kemudian di sini saya akan menyampaikan lagi tentang berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ada gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran, gemar membaca isi kandungan Al-Quran. Terus itu yang kedua itu ada gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia lain, yaitu manusia diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan harta ataupun ilmu. Manusia diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah tadi, saya akan menyampaikan tentang kepada anak-anak sekalian, bila ada yang belum lengkap yang saya sampaikan, nah kalian bisa mencari literasi-literasi di buku-buku lain. Kemudian sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini materinya dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dari penyampaian materi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.